Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Aryasti dari kelas FM 18C dengan NIM 1057211098818. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, rasio aktivitas. Pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Manfaat rasio aktivitas dalam bidang piutang. Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Kemudian, perusahaan yang juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, perusahaan dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata penagihan piutang, sehingga perusahaan dapat pula mengetahui jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Dalam bidang persediaan, perusahaan dapat mengetahui hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Hasil ini dibandingkan dengan target yang telah ditentukan atau rata-rata industri. Kemudian perusahaan dapat pula membandingkan hasil ini dengan pengukuran rasio beberapa periode yang lalu. Dalam bidang modal kerja dan penjualan, perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain, berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan. Dalam bidang aktiva dan penjualan, yang pertama, perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang kedua, perusahaan dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam suatu periode tertentu. Jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran piutang. Yang kedua, hari rata-rata penagihan piutang. Ketiga, perputaran persediaan. 4, hari rata-rata penagihan persediaan. 5, perputaran modal kerja. 6, perputaran aktiva tetap. 7, perputaran total aktiva. Yang pertama, perputaran piutang. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah. Dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini, maka perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang. Yang kedua, perputaran persediaan. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran persediaan. Rasio ini juga dapat menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin tinggi rasio ini, maka hal ini menunjukkan perusahaan bekerja semakin efisien dan liquid persediaan semakin baik. Demikian pula apabila sebaliknya, maka perusahaan bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif dan banyak barang persediaan yang menumpuk. Hal ini akan mengakibatkan investasi dalam tingkat pengembalian yang rendah. 3. Perputaran modal kerja. Rasio ini merupakan salah satu rasio yang mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode. Perputaran modal kerja yang rendah menunjukkan perusahaan sedang kelebihan modal kerja. Hal ini mungkin disebabkan karena rendahnya perputaran persediaan atau piutang atau saldo kas yang terlalu besar. Sebaliknya, perputaran modal kerja yang tinggi menunjukkan perputaran piutang atau saldo kas yang terlalu kecil. 4. Perputaran aktiva tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dengan kata lain, rasio ini mengukur apabila perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. 5. Perputaran total aktiva. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Materi kedua, analisis profitabilitas. Rasio profitabilitas menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Menurut Kashmir, manfaat yang diperoleh adalah yang pertama, mengetahui besar tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua,
mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Ketiga, mengetahui perkembangan laba dan waktu ke waktu. Fahmi menerangkan bahwa rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas menggambarkan semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio profitabilitas yang secara umum digunakan yang pertama, rasio margin laba bruto. Rasio ini mengukur persentase sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan serta menggambarkan indikasi efisiensi operasi perusahaan dan penetapan harga jual. Rasio ini membandingkan antara laba bruto yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Rasio ini juga mencerminkan bruto yang dicapai dari setiap rupiah penjualan, sehingga semakin besar nilai rasio maka semakin besar pula kemampuan perusahaan memperoleh laba bruto. Yang kedua, rasio margin laba neto. Rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba neto setelah harga pokok penjualan, beban operasi, dan beban-beban lainnya, dan pajak. 3. Hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal, peminjaman maupun modal sendiri. Semakin besar tinggi rasio ini semakin baik. Demikian pula sebaliknya. Menurut Kashmir atau ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. 4. Hasil pengembalian ekuitas. Rasio ini mengukur laba neto sesudah pajak dengan modal sendiri, sehingga menggambarkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, dan demikian pula sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.